Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Aja Setia, kelas IFB 2B, kelompok 10. Saya ingin mempresentasikan tentang kontrol mikroprogram. Pengertian kontrol mikroprogram, serangkaian instruksi mikro disimpan dalam ROM, sehingga sebuah instruksi dapat diubah dengan mengubah program mikro yang bersesuai dengan instruksi tersebut, dan kelompok instruksi dapat dikembangkan dengan hanya menyertakan ROM tambahan yang berisi program mikro bersesuaian. Sini ada perancangan kontrol unit, rancangan hardware sejumlah gerbang atau gate, counter, dan register saling dihubungkan untuk menghasilkan sinyal-sinyal kontrol. Tiap rancangan memerlukan sekelompok piranti logika dan hubungan yang berbeda-beda. Rancangan mikroprogram dibentuk serangkaian instruksi mikro yang disebut sebagai mikroprogram. Untuk setiap instruksi mikro dan disimpan dalam sebuah memori kontrol, biasanya ROM dalam kontrol unit. Di sini mikroprogrammed control unit adalah suatu kontrol unit dapat dikatakan mikroprogrammable apabila memori kontrolnya dapat dimodifikasi oleh pemakai untuk menghasilkan instruksi makro yang dibentuk sesuai keinginan pemakai. Apabila tidak kelompok instruksi tetap, maka disebut kelompok instruksi dalam unit hardware. Komponen pokok kontrol unit mikroprogram. Yang pertama itu instruksi register, menyimpan instruksi register mesin yang dijalankan. Yang kedua, kontrol store, berisi mikroprogram untuk semua instruksi mesin, untuk startup mesin, untuk memproses interrupt. Yang ketiga, ada address computing circuiting, menentukan alamat kontrol store dari mikroinstruksi berikutnya yang akan dijalankan. Yang keempat, mikroprogram counter, menyimpan alamat dari mikroinstruksi berikutnya. Yang kelima ini mikroinstruksi buffer, menyimpan mikroinstruksi tersebut selama dieksekusi. Keenam, mikroinstruksi decoder, menghasilkan dan mengeluarkan mikroorder yang didasarkan pada mikroinstruksi dan opkode instruksi yang akan dijalankan. Fungsi kontrol unit. Untuk mengeksekusi suatu instruksi, unit urutan logika mengeluarkan perintah read ke memori control word yang memiliki alamat yang dispesifikasikan pada register alamat kontrol, dibaca ke dalam register buffer control. Isi register buffer control menghasilkan sinyal-sinyal kontrol dan informasi alamat berikutnya untuk unit urutan logika. Unit logika pengurutan memuatkan sebuah alamat ke dalam register alamat kontrol yang didasarkan pada informasi alamat berikutnya dari register buffer control dan flag ALU. Emulasi. Salah satu fungsi pokok dari kendali mikroprogram adalah untuk menyediakan suatu alat untuk pengendalian komputer yang relatif sederhana, fleksibel, dan tidak mahal. Fleksibilitas kendali mikroprogram dalam menangani sumber daya komputer memungkinkan untuk menerapkan kelas instruksi yang berbeda-beda. Dalam suatu komputer dengan sebuah kumpulan instruksi yang tetap, memori kendali dapat berupa sebuah ROM. Namun demikian, jika kita menggunakan memori baca atau tulis, atau ROM yang dapat diprogram untuk memprogram mikro yang baru, hal ini menuntun kita kepada konsep emulasi. Di sini ada pencabangan bersyarat dan pencabangan tidak bersyarat. Pencabangan bersyarat itu setiap bit mikroinstruksi horizontal berhubungan dengan sebuah sinyal kontrol. Field kondisi pencabangan menetapkan kondisi yang akan diuji oleh mikroinstruksi yang sekarang. Beberapa kondisi yang biasa diuji antara lain itu pertama zero flag, kedua overflow flag, ketiga carry flag, keempat interrupt enable flag, 5 sync flag. Jika pengujian kondisi berhasil, alamat pencabangan mengisi mikroinstruksi berikutnya untuk dieksekusi. Sebaliknya, alamat fisik berikutnya yang mengisi mikroinstruksi. Pencabangan tidak bersyarat. Mikroinstruksi memberikan alamat mikroinstruksi berikutnya. Salah satu dari bit-bit kontrol membangkitkan sinyal kontrol. Mikroprogram dalam CPU. Yang pertama, menganalisa dan menginterpretasi opkode. Kedua, mengeksekusi mikrooperasi pada berbagai opkode. Yang ketiga, pengurutan melalui mikrooperasi.
Keempat, mengindera status flag dan mengambil keputusan berdasarkan status tersebut. Firmware merujuk pada mikroprogram. Hardware merupakan hal yang kaku karena untuk memodifikasinya sangat sulit. Software merujuk pada program bahasa mesin atau bahasa tingkat tinggi. Hal ini dapat dimodifikasi dengan mudah, tetapi mikroprogram terletak antara hardware dan software. Tidak kaku seperti hardware, dan karena itu dapat dimodifikasi. Karena itu disebut firmware. Definisi asal firmware merujuk ke mikroprogram yang disimpan dalam memori kontrol, yaitu pada ROM. Definisi ini telah digunakan sejak lama, dan kini setiap software yang disimpan dalam ROM diistilahkan firmware. Di sini ada keuntungan dan kekurangan mikroprogramming. Keuntungannya, yang pertama, desain MCU tidak kompleks dibandingkan dengan HCU. Kedua, mikroprogram lebih fleksibel karena mudah memodifikasinya. Ketiga, set instruksi dapat dimodifikasi dengan mudah dengan mengubah mikroprogram tanpa memengaruhi datapad. Keempat, debugging dan maintenance lebih mudah. Di sini kekurangannya, yang pertama itu MCU-nya lambat. Dua, untuk CPU kecil dengan sumber daya hardware yang sangat terbatas. MCU mahal dibandingkan dengan HCU. Sekian dan terima kasih.